Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu umurid dunya waddin as-salatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Kepada hadirin sidang Jumat tanggal 5 Desember 2025 pada hari Jumat yang cerah ini, yang berkah ini, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum-belumnya marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita terhadap kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan kehadirannya kita semua di sini sama-sama bisa duduk di masjid ini, beribadah di sini untuk menjalankan kewajiban kita, yaitu sholat Jumat. Pada sidang Jumat kali ini saya akan membahas tentang pentingnya sholat 5 waktu. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia ini dan insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu kita ketahui dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai umat muslim, umat Islam sangat diwajibkan untuk menjalankan sholat fardu, sholat wajib 5 waktu, yaitu sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Sholat itu adalah kewajiban kita semua. Sholat itu adalah tiang agama. Sholat itu adalah pembuktian kita, pembuktian keimanan kita, ketaatan kita kepada Sang Pencipta kita, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hadirin sidang Jumat yang berbahagia ini di dalam kehidupan sehari-hari mungkin ada meninggalkan sholat sekali atau 2 kali di dalam sehari karena beralasan kesibukan kerja ataupun kesibukan kegiatan lainnya. Perlu kita ketahui, sholat itu adalah wajib. Sholat itu wajib dilaksanakan. Wajib itu berarti ketika tidak dilaksanakan kita mendapat dosa. Dan sholat yang diwajibkan itu hanya 5 waktu. 1 kali sholat mungkin hanya memerlukan waktu 5-10 menit. Tapi kita harus menaruh sikap disiplin, sikap taat kepada Allah di hati kita. Kita harus menanamkan kita untuk selalu melakukan sholat 5 waktu. Perlu hadirin ketahui, mungkin kalau hadirin di sini ada yang sholat terhalang karena satu penyakit atau bagaimana, kita harus ketahui Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Islam tidak meribetkan umatnya untuk melakukan sholat fardu. Ketika kita tidak bisa sholat berdiri sempurna seperti biasa, kita dibolehkan sholat untuk duduk. Ketika badan kita tidak mampu untuk duduk, kita bisa melakukan sholat sambil berbaring. Ketika anggota tubuh kita tidak mampu melakukan gerakan sholat sambil berbaring, kita bisa melakukan gerakan sholat dengan isyarat mata. Ketika semua anggota tubuh kita sama sekali tidak bisa menggerakkan untuk melakukan sholat, yang penting kita mempunyai niat. Kita bisa sholat dengan dalam hati kita. Sholat itu harus didasari dengan niat dan ketulusan hati dan pembuktian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu hadirin sidang Jumat yang berbahagia ini ketahui, di dalam Al-Quran
kitab suci kita sudah dijelaskan di dalam ayat Al-Quran tentang firman Allah, tentang pernyataan Allah tentang pentingnya sholat. Sebagai contohnya pada Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum innallahi adqakum, yang artinya sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Kita dapat menyimpulkan dari arti ayat berikut: sekaya apapun kita, secerdas apapun kita, sepintar apapun kita, setinggi apapun jabatan kita, kalau kita tidak melaksanakan sholat 5 waktu, di mata Allah kita hanyalah manusia yang berugi, manusia yang tidak taat padanya. Perlu kita ketahui, di akhirat nanti tidak ada yang ditanya apa pekerjaan kamu, apa pangkat kamu, apa jabatan kamu. Tapi di akhirat nanti yang akan ditanya itu adalah amal perbuatan baik kita. Berapa kali kita meninggalkan sholat, seberapa taat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita biasakan disiplin di dalam diri kita. Kita biasakan tanam jiwa. Sholat itu penting, sholat itu wajib. Mungkin orang-orang di sini hadirin di sini sering melihat orang yang terlalu sibuk dengan pekerjaannya, orang yang tidak mementingkan dunianya, orang yang tidak mementingkan akhiratnya, hanya mementingkan dunianya saja. Mungkin hadirin melihatnya biasa-biasa saja, tapi ketahuilah, orang itu termasuk orang yang hanya mementingkan dunia saja, tidak mementingkan Allah, tidak memperdulikan hal-hal yang wajib dilakukan sebagai umat muslim. Perlu kita ketahui, Allah tidak pernah menilai kita dari harta atau jabatan kita atau bagaimana kita di dunia, tapi Allah menilai kita dari hal-hal baik dan sholat yang kita lakukan. Dan ayat yang selanjutnya ada dari Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Qutlu ma'ahuya ilaika minal kitabi wa aqimis salatu innas salata tanha anil fahsa'i wa munkar wa la dzikrullahi akbaru wallahu ya'lamu ma tasna'un, yang artinya, bacalah Nabi Muhammad kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu dan tegakkanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Sungguh mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaannya daripada ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Berdasarkan ayat Al-Quran tersebut, kita dapat menyimpulkan seberapa besar masalah kita, seberapa besar cobaan hidup kita, sholat tetap jalan terbaiknya yang harus kita lakukan. Tidak boleh meninggalkan sholat sedikit pun. Marilah kepada hadirin sidang Jumat yang berbahagia dan insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo, mari kita jalankan sholat wajib 5 waktu dengan taat, dengan rasa disiplin, dengan khusyuk,
sholat yang kita lakukan berawal dengan niat berwudu untuk mensucikan diri kita. Setelah itu niat sholat dan sholat dengan khusyuk. Untuk itu marilah kita laksanakan sholat 5 waktu. Jangan pernah meninggalkan sholat. Mungkin kalau benar-benar terhalang meninggalkan sholat, Allah mengajarkan untuk mengqadha, yaitu mendabelkan waktu sholat. Kita mungkin bisa itu menjadi jalan alternatif kita. Pada sidang Jumat yang berbahagia ini, demikianlah materi atau nasihat yang saya bisa sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf kalau ada kesalahan atau kehilafan, karena kita semua sama-sama belajar di sini. Kita semua sama-sama makhluk ciptaan Allah. Derajat kita semua sama di mata Allah. Allahumma ghafir li muslimi wal muslimat wal mu'mini wal mu'minat al ahya'i minhum wala mu'ad innaka sami'un qaribun mujib dawat Rabbana zalamna anfusana wa ila taghfir lana wa taharna lana kunna min akhsarin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.